Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Haji Nur Zakaria dan pembina sekaligus penasihat Masjid Muhajirin Bapak Ustadz Haji Muhid Al-Adam, Bapak Ketua RW 13, Bapak RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS, juga jamaah subuh mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, curahan rahmatnya, qudrat serta iradahnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat bermuwajah, bermuhasyarah setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan segenap insan, pembawa satu model kebaikan yang patut ditiru dan dicontoh. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta wakil Allah. Judul atau tema yang akan disampaikan yaitu meraih kebahagiaan dengan amal soleh, atau bisa dibalikan oleh bapak-bapak. Amal soleh merupakan kunci meraih kebahagiaan dan keselamatan. Amal soleh atau aktivitas yang baik atau amal ma'ruf itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengabdian. Karena ibadah itu bermacam-macam ini. Ibadah itu ada yang berat dilakukan oleh kita. Contohnya ibadah apa yang berat? Dan yang mengatakan berat itu bukan hanya kita sebagai manusia, Allah sendiri. Ibadah apa? Ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu jangan dianggap enteng. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khoshiyin. Raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sabar dan sholat itu amat berat. Ila alal khoshiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini bisa dibuktikan. Ketika kita sedang nonton Persib, sok datang waktu azan,
berat terek nantung. Betul tidak? Ketika kita sedang nonton sinetron yang disenangi oleh kita, datang waktu sholat berkumandang ada, berat untuk berdiri. Jangankan untuk sholat, untuk berdiri saja itu berat. Oleh sebab itu Allah mengatakan la kabiratun illa alal khasin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk seberat apapun akan terasa ringan. Sholat subuh dilanjutkan dengan subuh mengaji, itu berat, tapi karena sudah terbiasa akhirnya jadi ringan gitu ya. Jadi senang gitu. Hadirin waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah juga ada yang capek itu untuk dilaksanakan. Lelah. Ibadah naon? Ibadah haji ya, yang sudah menunaikan ibadah haji, yang sudah umroh, yang bisa merasakan ya, karena ibadah haji itu hampir 95% itu fisik. Ada juga ibadah itu yang merasa ya lebar ngelaksanakan ibadah naon? Sedekah, zakat. Ada juga ibadah yang melelahkan. Bukan melelahkan ya. Apa ya? Lapar rasanya. Lulus, letih, and loyo. Ibadah naon? Ibadah sahur. Nah, jadi amal itu merupakan bentuk ibadah yang kita melaksanakannya bermacam-macam terasa oleh diri kita. Oleh sebab itu ada amal yang terus ngocor itu sampai ke akhirat, walaupun kita sudah meninggal. Dan amal ini yang harus kita pelihara. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila anak cucu Adam mati, putus segala aktivitasnya, putus segala amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariah. Aw ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladin sholihin yad'ulah, yang ketiga anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar yang 3 ini dapat diraih oleh kita sehingga amal kita terus mengalir sampai ke akhir walaupun kita sudah tidak ada? Yang pertama, sedekah. An Abi Syaibah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Syaibah sahabat Nabi, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, tiap-tiap perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, qala Allahu tabarakallahu ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam, unfiqu alaika. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman dalam sebuah hadis ya, jadi kalau ada hadis yang diawali dengan qala Allah Ta'ala, itu disebut hadis qudsi. Jadi perintahnya dari Allah, kemudian redaksinya
disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anfik itu bentuk fiil amar. Yang fiil madinya anfaqa yunfik atau nafaqa yunfik, nafaqatan, anfik, berinfaklah, maksudnya infakkanlah hartamu, belanjakanlah hartamu. Unfiqu alaik, niscaya Allah akan memberikan infak kepadamu. Jadi apabila kita rajin, pandai berinfak, membelanjakan sebagian harta pemberian Allah untuk kepentingan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan infak, akan memberikan ganti, ya. Dan yang diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar dibandingkan dengan apa yang dibelanjakan. Maka jangan takut kalau kita misalkan ahli sedekah, ya, rajin sedekah, ya. Jangan takut jatuh miskin, karena tidak ada dalam sejarah orang yang senantiasa berzakat, berinfak, ya, lalu jatuh miskin, tidak ada. Justru hartanya bertambah. Hartanya bertambah. Nah, Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang ahli sedekah. Mudah-mudahan apa yang telah disedekahkan oleh kita terus macor, ya kan, sampai ke akhir. Walaupun kita sudah tidak ada, insya Allah. Jadi urang teh ulah ngabiasakeun hidup di alam dunia ini pedit, jadam. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut bakhil. Kalau dalam bahasa Sunda itu macam-macam. Ya, pedit. Terus apa, koret. Terus apa lagi? Meregehese. Itu mah bahasa India. Keket mengkene. Bahasa India itu mah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan buntut kasiran. Tapi alhamdulillah, ya, khusus di warga ini, warga GBA, ya, semuanya warga yang memiliki sifat dermawan, ya. Wujud kedermawannya itu terbukti, ya, secara nyata dari bentuk wujud secara fisik, ya, sarana ibadah, sarana umum dan yang lainnya. Alhamdulillah. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tilul mu'minina yaumal qiyamati shadaqatuh. Naungan pada hari kiamat bagi seorang mukmin adalah sedekahnya. Jadi sedekah itu merupakan naungan, ya. Jadi payung. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah. Jadi jangan kecil hati karena kita sering menyisihkan sebagai rezeki pemberian Allah untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Di dalam Al-Quran sudah jelas, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Insya Allah. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan akan terus macor, akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Ya. Makanya
Jangan kita bosan-bosannya untuk tolabul ilmi, untuk meraih ilmu. Dan apabila ilmu itu sudah diraih, jangan lupa amalkan, manfaatkan. Menuntut ilmu itu wajib. Ya. Memanfaatkan, dan ilmu yang sudah diraih dimanfaatkan oleh kita, diamalkan oleh kita, itu bentuk wujud amal. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna min asadin nas adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi ilmi. Orang yang pedih siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Jadi seseorang yang disiksa oleh Allah pada hari kiamat, yang keras siksaannya adalah orang yang dihilangkan kemanfaatan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita harus merasa bahagia karena kita setiap hari kan ya diberikan ilmu oleh para ustadz, khususnya Pak Ustadz Nuno. Pak Ustadz Nuno itu sudah tiap hari ngabedahkeun ilmu. Setiap ada kata ngabedahkeun berarti aya nu naon. Kalau kita berbicara ngabedahkeun berarti aya nu naon tah? Aya nu nyair. Tidak? Ari nu ngabedahkeun, anu ngabedahkeun saha? Anu boga bau. Ari nu nyair masyarakat anu muruk eta lauk. Ya, kita harus bahagia ini. Pak Ustadz dulu ngabedahkeun ilmu ta urang anu nyairna. Ka ilmu yang disair, anu disair ku urang sadayana, ulah waka dibagikeun heula ka batur. Bersihan heula ku urang, bumbuan pasak. Ya, makan oleh kita, bagikan kepada yang lain, insya Allah akan bermanfaat. Jadi kalau misalkan ini ilmu dibedahkan, kita yang menerima belum dibaca, udah dibagikan lagi ke orang lain, apa yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Ya, jadi kalau misalkan bapak mendapatkan ilmu dari siapapun, gitu kan? Baca sampai selesai, kaji, amalkan, itu kan kepada yang lain, terutama kepada keluarga. Karena itu adalah sangat bermanfaat bagi kita semua. Kecuali kalau yang dikirimkan itu, yang di-share itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Misalkan nih, ada yang ngirim foto perempuan yang telanjang misalkan. Ya, cek ustad misalnya diterangkan, ya yang ngabedahkeun ya, gitu kan. Sebelum di orang lain kan dilihat dulu misalkan, ya sampai lama dilihat baru dikirimkan. Jangan itu. Justru kalau disebarluaskan akan menjadi fitnah. Jadi kita jangan sekali-kali senang gitu kan, ya memposting gambar-gambar yang porno. Itu jangan. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu, itu jadi ibadah, insya Allah jadi pahala. Sebab di zaman teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini, kan, nah, tidak ada yang sulit yang dilakukan oleh kita. Nah ini kesempatan yang paling bagus, itu kan, ya.
Pak Ustadz gitu kan, apa namanya, mengeser ilmu, judulnya bermacam-macam, ya. Nah aja mah meuli buku, nah hiji mahal, anu kadua gitu kan, kurang kudu keluar di rumah, kudu milih. Ini mah tinggal baca, gitu kan, kemudian dikaji isinya, kemudian praktekkan, amalkan, ajarkan kepada keluarga, gitu kan. Nah, kemudian kepada tetangga yang dekat kirim. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan ngocor ngalir, gitu kan. Lebih-lebih yang mengirimnya, ya, Pak Ustadz khususnya. Bapak hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Kemudian yang ketiga, amalan yang akan mengalir terus sampai hari kiamat, walaupun kita sudah tidak adalah wawaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh, itu kan, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang soleh. Ya. Bagi orang tua kita, bagi ibu bapak kita, dan mudah-mudahan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh bagi kita semua. Insya Allah. Menjadikan anak yang soleh itu sulit, jangan dianggap enteng. Menjadikan anak yang pinter itu gampang. Asal anak itu disekolahkan dari TK, SLTP, SLTA, perguruan tinggi, jadi sarjana, bergelar doktor, profesor, itu gampang. Tapi seorang anak yang cerdas, yang pintar belum tentu soleh. Tapi seorang anak yang soleh dan solehah, insya Allah ya, di dalam jiwanya memiliki kepintaran dan kecerdasan Islam. Nah, hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat yang saya tadi jam 3 buka itu dari Pak Apip ya. Subhanallah, luar biasa nih. Ya. Walaupun dengan bahasa Sunda, anak teh modalna ti bapak, modelna ti induk. Jadi saya teringat dengan orang tua saya yang sudah tidak ada. Hayang boga budak soleh teu bisa dadakan, tapi kudu didikan jeung kudu dudukan. Ngadidik kudu bari dilakonan jeung dileungeunna. Nu paling penting ngadidik kudu ku cinta jeung ku contoh, tapi omat kudu dibarengan ku sabar ulah kasar. Bari make ilmu, lain make nafsu. Subhanallah, luar biasa. Ini nasihat orang tua dulu. Ya. Nasihat orang tua dulu. Ternyata yang namanya ngajar itu lebih gampang dibandingkan dengan ngadidik. Makanya di dalam dunia pendidikan, mendidik itu di dalamnya satu, mengajarkan ilmu, yang kedua mengasuh, membimbing, itu namanya mendidik. Tapi kalau hanya mengajar, itu mengajarkan ilmu, ngawariskan ilmu, belum tentu disebut mendidik.
Makanya seorang guru yang baik itu sebelum memberikan pembelajaran, didik dulu, asuh dulu, ingatkan dulu, nasihati dulu, gitu. Insya Allah. Nah, bapak dan istri kita di rumah merupakan pendidik yang utama dan pertama. Punya tanggung jawab yang sangat berat. Lebih-lebih di zaman pandemi ini. Jadi terasa sebagai pendidik yang utama dan pertama itu sekarang. Karena sekarang kan sistem pendidikan kan PDR atau PJJ, pendidikan jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Ya. Lebih-lebih seorang ibu istri kita. Bahkan yang memiliki cucu yang sudah sekolah, yang lebih kecapean lagi adalah neneknya dan kakeknya. Betul kan? Ini kenyataan ini, ya. Karena ibunya dan bapaknya kerja, ya. Cucunya diasuh oleh neneknya dan kakeknya. Dalam pendidikan seperti sekarang ini, BDR dan PJJ, maka tanggung jawab besarnya itu adalah kakek dan neneknya. Karena kanyaan aki jeung nini ka incu itu kan 10 kali lipat. Nah, hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atur nuhun nih Pak Habibnya sudah menge-share nih nasihat ini. Saya jadi teringat ke orang tua dulu itu kan, kata-kata ini luar biasa ini. Ya. Walaupun Pak Effendi gitu kan belum paham karena bahasa Sunda itu. Ya. Nah, jadi terhadap anak kita itu, gitu kan, selain cinta itu harus dibarenkan dengan contoh, suri tauladan. Ya, tidak cukup dengan hanya cinta kepada anak, cinta kepada cucu. Praktekkan dalam bentuk contoh kita. Insya Allah, lamun inung bapana rajin ibadah, ya, jangan merasa kecil hati anak kita, cucu kita lalai ibadah. Makanya Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita membawa cucu ya ke masjid gitu kan, bimbing gitu. Jangan dibebaskan. Gitu kan, dibimbing. Insya Allah. Nah, hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ridhollahi fi ridho walidaini wa suddullahi fi suddu walidaini. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kita sekarang sudah menjadi orang tua, tapi kita jangan melupakan orang tua kita. Karena kita sudah menjadi orang tua, punya anak, punya cucu, jangan sekali-kali melupakan orang tua kita yang sudah tidak ada, lebih-lebih yang masih ada. Ya. Karena kesolehan kita, kebaikan kita itu adalah jasa dari kedua orang tua kita yang telah mendidik dan mengasuh kita semua. Tinggal dipraktekkan di dalam wujud nyata kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, ya, semuanya mendapat kebaikan, ketenangan di alam kuburnya, ya, diterima amal ibadahnya oleh Allah
Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anaknya, sebagai cucunya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan kedua orang tua yang sudah tidak ada. Dan kita diberikan kemampuan, diberikan kelancaran, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, mengasuh, membina anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan berkah selamanya. Kita tutup tausiah ini dengan doa, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, wahdina wa nasina minal qaumil zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.